Kameranya kotor. Nah. Halo semuanya. Kami dari kelas 10C Lagi ada di Museum Proklamasi. Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, tepatnya di Menteng, Kota Jakarta Pusat. Pada saat masuk ke dalam museum, kita dapat menemukan beberapa fasilitas. Salah satunya adalah tablet ini, yang isinya terdapat fitur-fitur yang menarik. Nah, saat masuk museum, kita bisa ke kanan. Di sini ada ruangan di mana isinya yang pertama adalah pengesahan naskah proklamasi. Nah, di sebelah kanannya ada foto gambar-gambar dari wajah-wajah para tokoh yang hadir. Nah, di sebelah sini ada tempat, meja dan bangku untuk para tokoh itu bertemu dan berbincang tentang proklamasi. Loh, kok hilang? Nah, di sini juga ada proklamasi yang disahkan oleh para tokoh yang bermusyawarah di meja. Ya, jadi proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maida. Jadi proklamasi ini bentuknya dengan peristiwa yang sangat panjang dan intinya mereka merumuskan proklamasi tersebut di meja ini dan lalu jadilah proklamasi yang bisa Anda lihat sekalian. Setelah konsep naskah sudah disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo dan sudah disetujui oleh para hadirin, Sayuti Mary diperintahkan oleh Bung Karno untuk mengetik naskah proklamasi tersebut, ditemani oleh Bedia di ruangan ini. Nah, dalam pengetikan naskah proklamasi, Sayuti Mary itu melakukan 3 perubahan, 3 kata, yaitu kata tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan juga kata hari, bulan, dan juga tahun. Nah, setelah selesai diketik, naskah tersebut dibawa ke depan untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan juga Bung Hatta. Nah, tempat di mana teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu ada di sini, guys. Jadi selanjutnya adalah ini tempat perkumpulan Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Subarjo di kediaman Maida pada pukul 10 malam. Di sini Maida memberitahukan tentang Gunseken yang merupakan pemerintah militer Jepang pada rombongan yang pulang dari Rengan Deslok. Nah, kemudian mereka itu ditemani Maida dan Yoshie Sukensero, juru bicara Angkatan Darat Jepang, untuk berangkat ke Gunsekan dan bertemu dengan Mayor Jenderal Tsumoro Otoshi. Mayor Jenderal Tsumoro menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Ia juga melarang adanya rapat yang akan langsung di rumah Maida. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo tiba kembali di rumah Maida sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mereka menjelaskan kepada Maida akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Mereka tetap campur tangan dan mengundurkan diri ke kamarnya di lantai atas. Nah, di sini juga ada beberapa komik yang bisa kalian baca loh. Di sini ada 7 pilihan cerita yang bisa kalian baca. Ini setelah ruangan pertemuan dengan Maida, di sini ada ruangan perumusan naskah proklamasi yang akan dijelaskan oleh Farel dan Siti Maria. Jadi ini tempat pembuatan naskah teks proklamasi yang dibuat oleh Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Subarjo pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan di sini adalah meja pembuatan naskah proklamasi dan juga ada teksnya. Ini adalah teks proklamasi yang dituliskan langsung oleh Soekarno dan sebelumnya diketik oleh Sayuti Mary dan dengan tinta berwarna hitam dan ditandatangani oleh Soekarno, Hatta, dan Muhammad. Jadi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini nggak hanya semena-mena atau stop tentang membahas soal proklamasi. Jadi di lantai 2 ini
kita akan membahas tentang perjuangan-perjuangan dan peristiwa-peristiwa apa aja yang mendasari kemerdekaan Indonesia. Nah, di lantai 2 ini terdapat ruang-ruang pameran yang masing-masing ruangnya ini dinamai dengan nama-nama pulau yang ada di Indonesia loh. Hai guys, jadi sekarang kita akan menjelaskan apa aja yang ada di ruangan ini. Yang pertama ada patung Igusti Ketut Puja. Jadi beliau ini merupakan anggota PPKI. Selanjutnya di sini ada menjelang proklamasi. Menjelang kemerdekaan Indonesia telah muncul pada awal abad 20 di bawah penjajahan Hindia Belanda. Selanjutnya di sini ada penyerangan Hindia Belanda, serangan militer Jepang ke Pearl Harbor, Amerika Serikat memicu perang Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941. Selanjutnya di sini ada Pasrangka yang lahir pada tanggal 1 Maret 1943 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andos Mahathir, Ki Hajar Dewantara dan Ki Hajar Mas Mansur. Selanjutnya di sini ada Senendan dan Keibonan. Pada 29 April 1943, ada organisasi pemuda Senendan dan Keibonan berdiri secara resmi. Dalam dua organisasi ini diberikan latihan militer baik untuk mempertahankan diri dan sebuah ancaman yang datang maupun sebagai tenaga cadangan militer Jepang. Oke, selanjutnya ada tentang data. Pada masa pemerintahan militer Jepang dibentuk pasukan pembela tanah air pada 3 Oktober 1943. Ini persiapan untuk menahan atau melawan serangan sekutu ke Pulau Jawa. Selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh PPKI. BPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tahun 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat. Selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh PPKI juga. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan ketuanya Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan jatuhnya bom atom di Hiroshima. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945 tanpa ledakan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Oke, selanjutnya di sini ada rumah di Rengas Dengklok. Jadi menjelang proklamasi kemerdekaan, ada perbedaan antara pendapat ketua PPKI dan kelompok pemuda mengenai pelaksanaan proklamasi yang mendorong para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Tampak rumah J.K. Siong yang digunakan oleh para pemuda sebagai tempat mengamankan Soekarno-Hatta. Oke, lanjut di sini ada gedung tempat perumusan naskah proklamasi, merupakan kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Di gedung inilah naskah proklamasi dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1945. Pada saat pengeboman tersebut melumpuhkan Jepang. Karena itu, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di radio NHK yang dikenal sebagai siaran suara Kaisar. Hirohito membacakan perintah tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Ini adalah gambaran ketika Jepang telah dibom pada tahun 1945. Ini adalah Sultan Syahrir. Ini adalah yang menyiarkan di radio menyadarnya Jepang pada sekutu. Dan ini adalah radio penyiaran oleh Sultan Syahrir. Ini ada tas kulit Suwiryo. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki dari ketinggian hampir 10.000 meter. Bom atom ditelipoi dengan panjang 3 meter, lebih 7 cm dan berat 4.000 kilo, dibawa oleh pesawat B-29 Enola B. Ratusan ribu orang meninggal
seketika, sisanya terluka seumur hidup dan hanya sedikit yang sanggup untuk bertahan. Nah, sekarang kita sudah berada di ruangan Sumatera. Ruang Sumatera ini berisi tentang biografi para tokoh-tokoh yang berperan dalam rumusan naskah proklamasi. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno sendiri lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Raisarimbe. Nah, di sebelah sini adalah peran pentingnya Insinyur Soekarno pada saat kemerdekaan Indonesia dan pas dia sedang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Penyebutan Jenderal Sudirman setelah bergerilya selama hampir 7 bulan pada tanggal 10 Juli 1949, Paling Besar Jenderal Sudirman itu kembali menjawab Jakarta. Terus, Paling Besar Jenderal Sudirman didampingi Letkol Soeharto dan diutus untuk menjemput beliau tiba di Jakarta dan juga disambut oleh Kolonel Sudirman. Adapun pelantikan Presiden RI yang Soekarno sedang diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusumat Maja pada tanggal 17 Desember 1949 di Sitinggi, Jogja. Adapun pengakuan kedaulatan Belanda, upacara pendatangan pengakuan kedaulatan di Den Haag pada 27 Desember 1949 diwakili oleh Dr. Muhammad Hatta, sedangkan Belanda diwakili oleh Ratu Julaina, Perdana Menteri Dr. William Drees, dan Menteri Seberang Lautan Mr. Hamzah Sasser. Ya, di sini ada pun pengakuan kedaulatan Jakarta pada tanggal 27 Desember 1949 Jakarta dilaksanakan upacara pendatangan pengakuan kedaulatan. Tampak Sri Sultan Hamengkubuwono mewakili pemerintah RI dan wakil tinggi mahkota Loving mewakili Belanda. Ya. Ini adalah pengibaran bendera merah putih tahun 1950. Nih, fotonya nih. Peringatan Hari Kemerdekaan pada tahun 1950 dilakukan dengan meriah di seluruh Indonesia dalam suasana penuh kegembiraan. Dengan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia, tampak pengibaran bendera pusaka merah putih di halaman Istana Merdeka pada tahun 17 Agustus 1950. Saya di sini saya akan menjelaskan untuk peristiwa mengutarakan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada dua peristiwa, yaitu yang pertama itu ada insiden bendera. Insiden bendera ini bertepatan dengan adanya peristiwa rapat raksasa di Ikada. Nah, di Surabaya sendiri ini terjadi peristiwa perebutan antar orang raja oleh pihak Belanda. Dan peristiwa tersebut Belanda berhasil menaikkan bendera merah putih ini sehingga menimbulkan kemarahan oleh para rakyat dan menyerbu hal tersebut. Lalu sebagian dari mereka itu naik ke atas hotel hingga melopi bendera warna birunya dan kembali melibatkan sang merah. Peristiwa kedua itu dapat berlangsung 5 hari di Semarang. Nah, pertempuran ini diawali dengan adanya berontaknya tentara Jepang yang bertugas untuk membawa kelompok senjata di Cepiri. Nah, pertempuran antara pemberontak Jepang melawan pemuda ini mencapai pada puncaknya ketika ditemukan jenazah Dr. Karyadi yang dibunuh oleh tentara Jepang. Pertempuran ini tidak dapat dihindari di Simpang 5 atau Tugu Muda pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Nah, pertempuran ini berakhir setelah adanya perundingan antara pemimpin Indonesia dan pemimpin tentara Jepang. Terima kasih. Perundingan Liga Berarti pada November 1946 itu diadakan perundingan antara pemerintah RI dengan Komisi Belanda. Sebelum mereka melakukan perundingan itu mereka berfoto bersama, itu merupakan bagaimana PGRI dan Soekarno. Selanjutnya di sebelah sini itu ada agresi militer 1. Pada 21 Juli 1947, tentara Belanda melakukan serangan serentak terhadap wilayah Republik. Atas kemenangan itu, tentara Republik memberikan perlawanan yang sangat hebat, walaupun akhirnya mereka harus mengundurkan diri karena persenjataan Belanda yang lebih kuat. Tetapi perlawanan tetap diteruskan. Tampak pendaratan pertama yang dilakukan oleh tentara Belanda di Jawa Timur. Jadi selain ada perjanjian atau perundingan yang tadi telah disebutkan, yang selanjutnya itu ada perjanjian Renville. Pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville, Mr. Amir Syafruddin menandatangani perjanjian Renville yang disaksikan oleh delegasi dari Indonesia lainnya. Akibat dari perjanjian Renville ini sendiri, yang pertama itu ada pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah.
di mana tadinya pasukan-pasukan gerilya yang bertugas di wilayah penduduk Belanda dipindah tugaskan ke wilayah pedalaman Jawa Tengah. Lalu yang kedua itu ada pertukaran tawanan perang antara Belanda dan juga Indonesia. Lalu yang terakhir itu akibat adanya pro dan kontra dari perjanjian Renville ini sendiri menyebabkan adanya agresi militer yang terbuat. Oke guys, di sini kita bertiga akan mereview. Di belakang nih ada tuh patung-patung proklamasi. Ayo ikutin kita bertiga. Gas. Di sini satu nih, lihat nih. Paling ganteng sedunia kayak gue. Namanya Insinyur Soekarno. Ini yang ini nih, coba kenalin Bayu. Yang ini adalah namanya Bapak Muhammad Hatta. Oke, di sini si Rahan. Nama bapaknya Ahmad Subarjo. Ayo, satu lagi ada di sini guys. Di sini ada Muhammad Ibnu Sayuti Melik. Bisa juga disebut Sayuti Melik. Oke, vlognya selesai. Terima kasih semuanya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.